Shalom adik-adik, kita sebelum mendengarkan renungan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik buat kami. Bentar kami akan mendengarkan renungan kami, biar renungan ini mengingatkan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang mujizat di Sungai Yordan. Nah, siapa nih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Setelah Musa meninggal, Allah menunjuk Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Allah berjanji tidak akan meninggalkan bangsa Israel, adik-adik. Allah akan selalu menyertai bangsa Israel, walaupun pemimpinnya berubah. Tadinya Musa, sekarang Yosua, tapi Allah tetap berjanji akan selalu menyertainya. Nah, bangsa Israel sudah bersiap-siap menguasai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Namun, jalan menuju ke tanah Kanaan itu harus menyeberangi Sungai Yordan, adik-adik. Bagaimana ya caranya? Apalagi harus membawa tabut perjanjian Allah ini. Nah, Allah memerintahkan para imam untuk membawa tabut perjanjian dan mereka berjalan di depan, sedangkan bangsa Israel mengikuti dari belakang. Tetapi harus ada jarak, adik-adik. Gak boleh terlalu dekat dengan tabut perjanjian itu. Jaraknya adalah 2000 hasta panjangnya dengan tabut perjanjian. Nah, adik-adik, pada hari itu Allah melakukan keajaiban ketika kaki para imam berhenti di air Sungai Yordan itu. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Wah, maka air Sungai Yordan langsung berhenti mengalir, adik-adik. Air yang mengalir dari hulu melonjak menjadi bendungan, sehingga para imam yang membawa tabut perjanjian itu berjalan di tanah yang kering. Ini sama seperti waktu Nabi Musa membelah laut Teberau ya adik-adik. Setelah para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu sudah sampai jauh di tengah sungai, barulah bangsa Israel berjalan mengikuti mereka. Dan bangsa Israel juga berjalan di tanah yang kering. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berdiri di tengah-tengah Sungai Yordan sampai seluruh bangsa Israel semuanya tiba di seberang. Barulah para imam boleh berjalan lagi sampai ke seberang. Akhirnya setelah para imam dan semua bangsa Israel sampai di seberang, maka apa yang terjadi? Tertutuplah kembali tanah yang kering itu menjadi sebuah sungai yang airnya mengalir deras. Wah, betapa dahsyat dan hebat ya Tuhan kita. Wah, kalau adik-adik juga percaya dan selalu mengandalkan Tuhan, pasti ada keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan berikan. Pasti adik-adik juga mendapatkan mujizat-mujizat yang adik-adik tidak akan sangka, seperti bangsa Israel ditolong Tuhan ini. Adik-adik percaya? Ya, kita semua harus percaya. Kita semua harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, cerita Cici sampai di sini. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Engkau sampaikan hari ini. Kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau selalu berserah kepada Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan. Apapun setiap
perbuatan kami, setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami mau selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami dapat melihat mujizat-mujizat yang akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan berkati.